Halo, kita jumpa lagi teman-teman di channel Alam Organik. Semoga hari ini teman-teman semua berada dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Teman-teman, tidak terasa sudah 4 minggu kita menjalani rangkaian proses pembuatan pupuk cair super. Dan hari ini kita akan melihat seperti apa hasil akhir dari proses pembuatan pupuk cair super ini. Dan kita akan mereview kembali keseluruhan cara pembuatannya, mulai dari tahap pertama sampai tahap pamungkas, yaitu tahap yang keempat. Kemudian kita juga akan mengaplikasikan pupuk cair super ini pada tanaman. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke, teman-teman, kita akan membuka dan kita akan melihat seperti apa hasil akhir dari pembuatan pupuk cair super ini. Nah, ayo dekatkan, kita akan lihat. Nah, ini dia. Baunya semakin tajam, bau harum, bau wangi tape. Warnanya masih hampir sama dengan yang lalu, tapi ini secara otomatis sudah terjadi penambahan bahan-bahan organik yang membuat pupuk cair super ini menjadi jauh lebih banyak manfaatnya untuk tanaman kita. Nah, ini akan kita ambil, akan kita masukkan ke dalam botol. Ini jumlahnya kurang lebih 17 liter. Kita menghasilkan 17 liter pupuk cair super yang manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman. Ini tentu saja masih ada ampas-ampas halus, dan kalau ampas halusnya mengendap akan kelihatan cairan berwarna kuning kecoklatan. Oke, setelah ditampung semua, dimasukkan ke dalam botol, akan ada kurang lebih 11 sampai 12 botol yang kita hasilkan. Ini adalah botol berukuran 1,5 liter, dan ini bisa kita tampung dengan banyak botol. Artinya ini bisa kita lakukan untuk lahan yang sangat luas atau untuk penggunaan berkali-kali untuk tanaman kita. Nah, teman-teman, inilah hasil dari pupuk cair super yang sudah kita buat. Kita sudah berjuang melewati 4 minggu dengan 4 tahapan yang berbeda untuk menghasilkan pupuk cair super yang ada di hadapan kita saat ini. Dan ini sudah siap untuk kita aplikasikan pada tanaman, baik sebagai pupuk perangsang tunas, pupuk perangsang bunga dan buah, juga pupuk untuk masa vegetatif maupun masa generatif. Sehingga dengan demikian pupuk cair super yang kita buat ini sesuai untuk digunakan dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman jangka pendek sampai tanaman tahunan, bahkan tanaman perkebunan seperti pohon kayu yang umurnya puluhan tahun. Saya akan review kembali supaya teman-teman jangan lupa cara pembuatan pupuk cair super ini mulai dari tahap pertama sampai tahap yang keempat. Untuk tahap pertama sebagai tahap permulaan, kita hanya membuat bahan dasar berupa mol sayuran dan buah yang berasal dari sayur kangkung, sayur bayam, sayur kelor, kacang panjang, dan labu. Dan ada 3 jenis buah-buahan, yaitu nanas, pisang, dan pepaya. Tapi bukan berarti bahwa jenis sayuran dan jenis buah-buahan lain tidak dapat digunakan. Nah, pada tahap kedua, pada minggu berikutnya, kita lakukan penambahan jenis dan jumlah mikroorganisme. Dan pada saat itu kita tambahkan dengan nasi basi, tape, dan bonggol pisang. Ini untuk menambahkan jenis mikroorganisme pada
calon pupuk cair super tersebut. Kita tahu bahwa baik nasi basi, tape maupun bonggol pisang masing-masing mengandung berbagai jenis mikroorganisme yang sangat bagus dan sangat kuat. Nah, pada tahap yang ketiga, pada minggu yang ketiga, kita lakukan penambahan unsur hara dan hormon pertumbuhan. Unsur haranya berasal dari Jakaba Super yang mengandung unsur NPK yang sangat tinggi. Saya juga sudah mengupload video tentang pembuatan Jakaba Super ini. Kemudian kita tambahkan hormon pertumbuhan yang berasal dari air kelapa dan tauge. Dan pada minggu keempat, pada tahap yang keempat yang merupakan tahap pamungkas setelah pupuk cair super kita sudah mengandung mikroorganisme, hormon dan unsur hara yang banyak, yang bagus, maka kita lakukan pemberian booster untuk perangsang bunga dan buah yang terbuat dari STM. STM itu apa? Susu, telur, madu, kemudian kita tambahkan Yakult untuk melipat gandakan dan semakin memperkuat bakteri asam laktat yang terdapat pada pupuk cair super yang kita buat tersebut. Nah, setelah 1 minggu kemudian kita mendapatkan hasil berupa pupuk cair super yang ada di tangan saya sekarang ini. Nah, teman-teman, bagaimana cara mengaplikasikan pupuk cair super ini? Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan mencoba mempraktekannya. Untuk pengaplikasian pupuk cair super ini pada tanaman bisa kita lakukan dengan cara penyemprotan maupun dengan cara pengocoran atau penyiraman pada media tanam, baik untuk tanaman pot, tanaman di polybag atau planter bag maupun tanaman di lapangan. Kita akan mencoba mengaplikasikan salah satu cara pemberian dengan melarutkan pupuk cair super ini pada air. Ini air bersih sebanyak 2 liter. Saya akan mencoba melakukan pengaplikasian 1:40. 1:40 itu berarti untuk air 2 liter ini kita berikan pupuk cair super sebanyak 1/4 gelas atau 50 cc, 50 ml. Kita isi 1/4, sekitar segini. Jadi sedikit saja. Itu artinya bahwa pupuk cair super ini bisa kita gunakan untuk lahan yang luas atau untuk jumlah tanaman yang banyak, atau bisa kita gunakan berkali-kali. Kita masukkan dan sama seperti Jakaba, kelihatan tidak terlalu berubah airnya. Ini hanya sedikit menjadi keruh. Tetapi ini sudah mengandung berbagai jenis mikroorganisme, unsur hara dan hormon pertumbuhan yang lengkap. Tentu saja untuk mengetahui kandungannya kita harus mengetes di laboratorium. Tapi karena saya adalah seorang praktisi, maka saya tidak punya fasilitas dan kesempatan untuk melakukan pengetesan di laboratorium. Lebih baik sekarang kita fokus bagaimana mengaplikasikan pupuk cair super ini pada tanaman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pohon buah-buahan yang saya punya. Ini adalah pohon mangga Irwin dan ini adalah anggur Brasil jenis Preko. Ini ada kelengkeng merah, di situ ada kelengkeng puang rai, di sana ada pohon leci dan di belakang saya ada pohon alpokat kendil, aligator dan miki. Kita akan mulai dari sini. Kita akan siramkan pada media tanam untuk anggur Brasil jenis Preko. Ini saya coba berikan 1 gelas per pohon. Kemudian di sini ada mangga Irwin. Ini kebetulan tadi malam hujan sehingga tanahnya masih agak basah, tapi tidak apa-apa, kita berikan pemupukan dengan cara penyiraman. Ini kelengkeng merah. Ini juga pohon kelengkeng merah, dan ini ada pohon kelengkeng puang rai. Ini pohon-pohonnya masih belum produktif.
Di sini ada pohon leci. Ini pohon alpukat. Oke, teman-teman, kita sudah selesai melakukan proses pemupukan pada beberapa jenis tanaman buah-buahan yang saya miliki dengan pupuk cair super yang sudah kita buat selama 4 minggu berturut-turut. Dan kita akan lihat hasilnya. Saya sarankan untuk pemberian pupuk ini kita lakukan idealnya 2 minggu sekali untuk pemberian pada tanaman dengan sistem siram seperti ini. Selain dengan cara disiram, bisa juga kita lakukan penyemprotan pada daun dan batang dari tanaman ini seminggu atau 2 minggu sekali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan membuat kita semakin semangat untuk terus meningkatkan inovasi kita untuk kemajuan petani organik demi kemajuan bangsa dan negara kita. Salam organik.